Hampir 3 bulan, kita tidak berjumpa secara fisik di gedung gereja. Sedih, rindu, gelisah. Tapi bukannya pemerintah sudah memberi izin untuk membuka rumah ibadah? Mari kita mengingat bahwa gereja hadir untuk membawa pesan kehidupan dan bukan sebaliknya. Pembukaan kembali ruangan ibadah serta aktivitas di gedung gereja akan kita lakukan setelah semua protokol dapat kita terapkan secara cermat. Keterpisahan secara fisik dan pergumulan hidup di masa krisis seringkali membuat kita merasa sendirian dan kesepian. Namun, kamu tidak sendiri. Gereja tidak menutup pintu bagi Anda yang rindu untuk undur sejenak dari rutinitas kehidupan sehari-hari dan menemukan ruang yang teduh untuk berdoa secara pribadi. Pada jam-jam konseling, kami juga menyediakan pelayanan doa bagi Anda yang membutuhkan. Anda juga dapat meletakkan pokok-pokok doa Anda di dalam kotak doa yang akan disediakan secara khusus untuk kami bawa di dalam doa bersama dengan umat yang lain. Kamu tidak sendiri. Gereja hadir bersama Anda sebagai sahabat di dalam doa. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita menaikkan syukur dan doa di tengah momen peringatan ke-75 kemerdekaan negeri dan bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiranya Allah tetap memimpin kita melewati masa-masa ini dan menemukan kemerdekaan yang sejati. Terpujilah Tuhan Allah kita. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikan
padanya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Ibadah syukur Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hari ini hanya terjadi karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita buatan tangannya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, 75 tahun penyertaan Tuhan atas kemerdekaan negeri dan bangsa kita, atas negara kesatuan Republik Indonesia. Namun pertanyaannya, sungguhkah setiap orang di negeri ini benar-benar bebas dan merdeka? Merdeka dari ketakutan, keputusasaan, kebencian, amarah, permusuhan, merdeka dari belenggu nafsu yang tak pernah habis. Mari kita mengambil waktu dengan sungguh-sungguh memeriksa diri kita. Sungguhkah kita benar-benar merdeka? Dengan rendah hati kita mengaku di hadapan Allah. Mari kita mengambil waktu di hadapan Tuhan untuk memeriksa diri kita. Dengan tulus hati kita mengaku segala kegagalan kita, kelemahan kita, serta dosa kita. Di dalam doa, ampunilah aku ya Tuhan. Seringkali aku menyerah sebelum benar-benar berjuang. Aku berkata bahwa aku percaya, namun aku tak sabar menantikan kuasa dan kasih Tuhan terwujud. Aku mengatur Tuhan menurut caraku, bukannya tetap bertekun dalam iman, namun aku segera meninggalkan Dikau saat aku merasa keinginanku tak terwujud dan doaku tak terkabulkan. Tuhan, kasihanilah aku. Ya Tuhanku, kasihanilah daku. Ya Tuhanku, kasihanilah daku. Ampunilah aku ya Tuhan. Aku membiarkan amarah, kebencian, kepahitan, dan nafsu yang tak pernah habis membelengguku. Aku ingin bebas melakukan yang ku mau, namun pada saat yang sama, aku membiarkan diriku diperbudak oleh dosa. Kristus, kasihanilah aku. Ya Tuhanku, kasihanilah daku. Ya Tuhanku, kasihanilah daku. Ampunilah aku ya Tuhan. Aku memandang rendah orang lain yang berbeda dengan diriku. Aku merasa diriku dan kelompokkulah yang terbaik. Janganlah untuk peduli kepada mereka yang berbeda. Aku malah mengikat orang lain dalam belenggu penghakiman
dan penghukuman. Kristus, ampunilah aku. Ya Tuhanku, kasihanilah daku. Ya Tuhanku, kasihanilah daku. Ya Tuhan, kami bergantung pada rahmat Allah. Di luar Tuhan, kami tak dapat berbuat apa-apa. Kami mau tinggal di dalam Kristus, karena hanya dengan cara demikian, hidup kami berarti, kami dapat berbuah. Bimbinglah kami ya Tuhan, di dalam firman-Mu. Kami mau mendengarkan, kami mau merenungkan, dan kami mau mentaati kehendak Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat 28. Demikian, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, yang memeliharanya dengan setia, terlebih yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang saudagar kaya berdoa agar Tuhan boleh memberkati rumahnya. Usai dia berdoa, tiba-tiba di depan rumahnya ada seorang pria laki-laki yang berpakaian sangat lusuh dan tampak bau. Dengan kesal dia mengusir pria itu yang dia anggap sebagai pengemis tidak tahu malu. Saudara, tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian, di pintu rumahnya terketuk. Ada seorang pria datang mengetuk pintu rumahnya. Ketika ia melihat, ternyata ada seorang kaya berpakaian begitu indah dan tampak harum berdiri di depan pintu rumahnya. Dengan segera dia meminta hamba-hamba atau pelayannya mempersilakan pria itu masuk ke rumahnya. Dan dengan segera ia meminta para pelayan menyiapkan hidangan yang paling lengkap bagi pria kaya berpakaian jubah indah itu. Dengan takzim dia mempersilakan pria itu untuk menyantap hidangan.
Dan pria itu berkata sambil membuka jubahnya yang indah, melipatnya di atas kursi dan berkata, "Tuan, beberapa hari yang lalu aku datang ke rumah ini dengan pakaian lusuh dan jelek, pakaian kotor dan bau, dan Anda mengusirku. Hari ini aku datang ke sini dengan pakaian yang indah dan jubah yang mahal, dan Engkau menerimaku dengan hangat. Maka aku lepaskan jubah ini. Biarkan jubah ini yang menerima undanganmu yang sangat berharga, karena rupanya bagimu yang lebih penting adalah jubahku yang mahal daripada diriku. Aku orang yang sama yang datang beberapa hari yang lalu, tapi engkau mengusirku. Tapi ketika aku menggunakan jubah yang mewah, engkau menjamuku. Maka aku tahu bahwa yang kau inginkan hanyalah jubah ini. Permisi, biarkan jubah ini yang ada di meja, di kursi makan ini." Saudara, apa pendapat Anda untuk kisah ini? Tentu ini kisah imajiner, tapi memaksa kita untuk merenungkan satu kebenaran. Bukankah ini realita yang sering kali terjadi? Manusia terbiasa menilai orang lain berdasarkan apa yang dipakai, penampilan, sesuatu yang tampak di luar. Bahkan tidak jarang label-label tertentu langsung kita lekatkan pada seseorang karena tampak bahwa dia tidak mampu menunjukkan penampilan yang istimewa. Penampilan itu bisa melalui pakaian, bisa melalui jabatan, bisa melalui gelar, bisa melalui apapun harta. Saudara, 75 tahun kemerdekaan negeri ini, besok tepat 17 Agustus. Namun kita harus mengaku bahwa banyak orang yang masih membiarkan hidupnya terbelenggu dan terjajah. Terjajah, terbelenggu, dan tidak merdeka. Mengapa? Karena label atau stigma, anggapan yang dilekatkan pada dirinya oleh masyarakat, bahwa dia bodoh, bahwa dia tidak berharga. Dan seringkali ironisnya itu hanya karena suku, agama, apapun yang seringkali tak bisa kita pilih dalam hidup ini. Orang membiarkan orang lain berada dalam sekat-sekat belenggu, dan banyak juga orang yang menikmati ada dalam belenggu itu sendiri. Baik, jika demikian, bagaimana kita dapat memahami teks bacaan Injil pada hari ini yang tadi sudah kita baca menurut Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Saudara, jujur, membaca bagian ini bagaimana perasaan Anda? Kebanyakan orang mungkin terganggu dan berkata, "Tuhan Yesus kok gitu sih? Ada perempuan Kanaan yang sedang butuh pertolongan. Bukannya ditolong, malah tampak Yesus rasis banget, membawa nama suku bangsa lah." Saudara, ada lagi. Mungkin yang mengganggu kita juga adalah pertanyaan, "Yesus kok gitu sih? Enggak biasanya deh." Saudara, Anda bertanya demikian? Anak Anda yang bersama Anda dalam ibadah pada hari ini mungkin terganggu? "Dek, kau bertanya pada mama papa, Yesus kok gitu sih mah? Enggak biasanya nih." Tepat. Saudara, pertanyaan ini penting. Kita mungkin merasa ini sangat mengganggu karena tidak biasanya Tuhan Yesus bersikap seperti ini. Coba Anda ingat kisah yang terkenal yang bahkan kita baca sebagai bacaan Injil sebelum ibadah kita lakukan secara daring seperti ini di 15 Maret, saya ingat persis ya.
15 Maret adalah saat terakhir saya melayani ibadah di mimbar ini dengan kehadiran Anda. Karena 22 Maret kemudian kita melakukan ibadah secara online. 15 Maret teks bacaan kita tentang Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Anda ingat? Perempuan Samaria. Sudah perempuan Samaria pula. Nah, saudara, dan masih ditambah, tampaknya dia bukan perempuan yang bisa disebut membanggakan. Di rumahnya ada 4 laki-laki, atau dikatakan Tuhan Yesus berkata apa? Ada padamu laki-laki tapi bukan suamimu. Jadi kesan bahwa dia bukan perempuan baik-baik sangat nyata. Double minoritas Samaria. Orang Yahudi memandang rendah orang Samaria, bahkan mereka sering disebut anjing. Tapi Yesus berbicara dengan perempuan lagi. Kita tahu rabi Yahudi tidak akan bicara dengan perempuan di muka umum, bahkan meskipun itu istrinya atau anak perempuannya. Apa kata dunia? Tapi Yesus melakukannya. Nah, di sini kok Yesus jadi tampak berbeda ya? Padahal di bagian lain Tuhan Yesus begitu membela orang-orang yang terpinggirkan. Secara demonstratif Yesus memeluk anak-anak dan mengatakan pada murid-muridnya, biarkan mereka datang. Saudara, jangan bayangkan anak-anak itu adalah anak-anak dari keluarga kaya, gendut atau gemuk, sehat, pipi montok, tembem yang bikin kita gemes. Karena dulu saya punya bayangan demikian. Karena cerita sekolah minggu, kalender-kalender di masa saya anak-anak menggambarkan Tuhan Yesus menggendong anak-anak yang memang cantik, ganteng, lucu, cabi, pipi tembem, sehat, bersih, dan baunya tampak wangi. Meskipun dari gambar bisa bayangkan. Saudara, jangan bayangkan anak-anak itu dari keluarga semacam itu. Seperti anak-anak kita yang bikin gemas orang-orang dewasa. Tidak. Anak-anak ini adalah anak-anak yang ikut bersama orang tuanya, yang berhari-hari bersama Yesus, mengikut Yesus. Bisa jadi mereka tidak punya pekerjaan. Anak-anak ini dari keluarga sederhana yang mungkin tidak mandi berhari-hari, kotor dan bau. Dan orang Yahudi pada masa itu tidak memandang anak-anak. Sama halnya mereka tidak menghargai perempuan. Secara demonstratif Yesus memeluk mereka, menunjukkan bahwa anak-anak ini yang empunya kerajaan sorga. Saudara, Anda lihat, lah ini kok nggak biasanya. Kenapa di sini Tuhan Yesus bicara sesuatu yang kedengarannya bikin kita sakit mendengarnya? Masa Tuhan Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing? Terdengar menyakitkan, bukan? Saudara tahu, zaman sekarang pun kalau kita ngata-ngatai orang anjing, kita bisa digampar ya. Kita bisa bikin ribut, orang akan tersinggung. Zaman dulu juga demikian. Anjing adalah ungkapan penghinaan. Nah, sampai di sini mungkin kita bertanya, kenapa Yesus tidak biasa? Sebelumnya kita mau periksa dulu konteks Tuhan Yesus berbicara. Peristiwa ini terjadi di daerah Tirus dan Sidon. Secara bersengaja Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menuju daerah itu. Tampak jelas bahwa ia ingin menghindari orang-orang Yahudi. Di antara orang-orang Yahudi ada 2 golongan. Satu, para follower, ya. Followers Yesus banyak loh, ya. Banyak yang mengikut Yesus kemanapun ia pergi. Sehingga Tuhan seperti tidak ada punya waktu, tidak punya cukup waktu untuk hening bersama dengan murid-muridnya. Tapi ada kelompok kedua, para haters, pembenci. Ini pun banyak, khususnya orang-orang Farisi, ahli Taurat, para pemuka agama yang merasa dirugikan dan tersaingi oleh Yesus. Nah,
Anda tahu? Dari situlah maka Yesus sengaja ke Tirus dan Sidon, ke daerah orang-orang bukan Yahudi. Mengapa? Agaknya ia sengaja menghindari mereka. Mengapa? Karena mereka tak mungkin akan pergi ke daerah orang-orang non-Yahudi. Mengapa? Karena daerah itu buat mereka adalah daerah kafir. Jadi buat mereka pergi ke daerah seperti itu sama dengan menajiskan diri. Jadi kita mengerti bukan? Tempat itulah adalah tempat yang setidaknya tenang buat Tuhan Yesus, tidak dikerubuti oleh para followers atau para haters. Kira-kira demikian ya. Nah, justru kita mungkin bertanya, lah kalau sudah begitu berarti resiko kan, konsekuensi atau sudah pasti akan berjumpa dengan orang-orang seperti perempuan Kanaan. Orang-orang bukan Yahudi. Sama dengan kalau saudara pergi ke Bali, ya ketemunya orang Bali. Saudara nggak bisa bilang, ih di sini banyak orang Bali ya. Orang Bali akan bilang ini, beli ya, maksudnya mas di sini daerah kami orang Bali. Sama dengan Anda bergurau, di sini banyak orang anak-anak pintar bahasa Inggris ya. Ya ini namanya juga Inggris. Sama dengan itu. Nah Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon yang disebut orang bukan Yahudi. Lah tentu saja dia akan bertemu dengan orang-orang bukan Yahudi termasuk perempuan Kanaan. Apa salahnya? Lalu di antara mereka minta tolong. Ya wajar kan? Saudara, Anda pasti keberatan dengan sikap Yesus. Karena Anda dan saya tahu Yesus tidak melakukan sesuatu yang tampak biasa. Tidak biasanya dia seperti itu. Tepat. Saudara, izinkan saya memberikan contoh. Anda punya seorang sahabat. Sahabat itu seorang yang periang. Dari jarak 200 meter dia datang, suaranya udah kedengeran, ya. Orangnya periang, rame, meriah, suka tersenyum, suka bergurau, pokoknya meriah deh. Kalau nggak ada dia nggak rame. Kita bilang nggak ada lo nggak rame. Sahabat Anda sejak kecil. Tapi satu saat Anda melihat dia datang tanpa suara, tenang, diam, tidak tersenyum, apalagi tertawa. Bahkan ketika diajak bergurau, dia cuma menatap dengan kosong. Anda bilang apa? Tidak biasanya. Anda berkata, enggak biasanya kamu kayak begini? Ada apa? Pasti Anda akan bertanya demikian tuh. Emang kenapa? Ya enggak biasanya, pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Anda akan bilang begitu. Ternyata betul, dia sedang dalam masalah berat. Jadi ada alasan mengapa dia tidak seperti biasanya. Saudara, contoh lain. Anda tahu suami Anda paling gampang keluarkan dompet. Maksudnya keluarkan duit dari dompet. Jadi anak-anak kalau minta apa sama bapaknya itu gampang keluarnya. Kalau sama mamanya agak sulit gitu ya. Pakai wawancara, pakai interogasi dan sebagainya. Jadi anak tuh suka minta ke bapak. Tapi suatu saat Anda melihat dengan jelas bagaimana suami Anda tidak mau keluarkan uang. Kelihatan pelit. Lalu diam-diam Anda berbisik, kenapa Pak? Enggak biasanya kamu kayak begini? Tidak biasanya. Anda kepengen tahu, pasti ada alasan kan di balik tindakan yang tidak biasa. Lalu suami Anda berkata, iya, aku sengaja karena aku mau mengajar kakak peduli pada adik. Mereka harus berbagi. Ada alasan. Sudah paham ya? Dalam kehidupan sehari-hari banyak contoh. Seseorang berperilaku tidak biasa karena dia punya alasan. Dan biasanya alasan itu sesuatu yang sangat penting kalau itu sengaja. Nah, dari sini kita bisa mengerti. Kalau Tuhan Yesus berperilaku atau bertindak tidak biasa, pasti dong dia punya alasan. Saudara mengerti? Mari kita periksa dengan baik.
Tuhan Yesus yang biasanya baik pada semua orang, tidak pernah rasis, bahkan membela orang yang lemah, tidak pernah mengabaikan orang yang sakit kusta, orang macam-macam, pokoknya dia sentuh. Ini sekarang kok gak biasa? Itu poinnya. Ketika Anda kepengen tahu mengapa Yesus tidak biasa, kita akan melihat itu. Saudara, kita melihat satu pengalaman ketika Tuhan Yesus, ini contoh ya, contoh lain kita bisa mengerti. Ketika satu saat Tuhan Yesus berada di satu tempat, begitu banyak orang berkerumun. Lalu dengan keras dia berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Apa kata murid-murid? "Ya ampun, Guru, begitu banyak orang berdesak-desakan." Ya tentu saja banyak orang yang menjamah, kira-kira demikian toh. Kok ribet banget sih, kira-kira gitu ya. Tumben baper gitu ya, bawa perasaan. Kenapa sih orang semua senggol-senggolan? Ya pastilah kesenggol tuh namanya jubah. Kenapa sih? Lalu ada seorang perempuan dengan ketakutan mengatakan apa? Mengaku bahwa dialah yang menjamah jubah dengan takut. Kira-kira murid-muridnya senggol-senggol tuh kan? Kesian kan perempuan itu, jadi ketakutan. Saudara mengerti kisah itu? Perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Mengapa Yesus memproklamasikan? Seolah-olah meminta dia mengaku bahwa dia menjamah jubah. Saudara, belum selesai. Poinnya bukan soal perempuan itu mengaku saja, tapi ketika Tuhan Yesus berkata, "Engkau sudah sembuh." Saudara tahu apa artinya? Perempuan itu bukan hanya dibebaskan dari penyakitnya, secara medis dia sembuh, tetapi secara sosial, secara spiritual, Tuhan Yesus sedang memproklamasikan kemerdekaannya, kesembuhannya, pemulihannya. Mengapa demikian? Saudara, pada masa itu, orang yang menderita sakit pendarahan, bahkan sebelum sakit pendarahan pun seorang perempuan yang haid itu dianggap najis. Nah, bayangkan kalau dia 12 tahun menderita pendarahan, segala sesuatu yang keluar dari lelehan itu dianggap najis. Bisa saudara bayangkan, perempuan ini tidak mungkin bisa beribadah di bait Allah. Karena orang yang najis tidak bisa datang kepada Allah. Lalu saudara-saudara, orang-orang lain, sesama manusia juga tidak mungkin menyentuh dia. Ya tidak sama dengan kita sekarang kan? Memang kita tidak menyentuh, kita hanya mengucapkan salam dengan cara kita tanpa menyentuh karena kita mau melindungi orang tersebut dan diri kita. Tapi pada masa itu karena alasan ritual. Jadi orang yang menderita sakit pendarahan dipandang najis. Jadi saudara bisa kita bayangkan betapa terkucilnya perempuan ini. Dia bukan hanya terpisah, dia bukan hanya sakit, menderita sakit. Saya nggak bisa bayangkan dia menderita pendarahan sekian lama, tubuhnya akan lemas. Di samping itu, dia juga mengalami terkucil dari masyarakat dan tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Terkucil secara sosial, terkucil secara rohani. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Siapa menjamah jubahku?" Dan ketika perempuan itu mengatakan, "Ini aku," dengan takut, Tuhan Yesus justru mengatakan, memproklamasikan kesembuhannya, pada saat yang sama kemerdekaannya. Jadi saudara mengerti? Untuk setiap tindakan Yesus pasti ada alasan, dan alasan itu selalu untuk kebaikan. Mari kembali. Matius 15 ayat 27. Tuhan Yesus berkata apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata anjing adalah kata yang biasa digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk merendahkan derajat orang non-Yahudi. Ini pada masa itu.
Jadi kata anjing bermakna penghinaan. Tapi di sini, saudara, ini menarik ya. Tuhan Yesus menggunakan kata kunaria. Kata Yunani kunaria berarti anjing peliharaan, bukan anjing jalanan. Izinkan saya menjelaskan. Pada masa itu orang makan tidak dengan sendok dan garpu seperti kita atau dengan pisau, tapi langsung dengan tangan. Ya. Nah, tangan-tangan yang berminyak tidak dibersihkan dengan air, tapi biasanya dibersihkan dengan remah-remah roti. Ya setelah itu dipakai lagi, jadi rotinya juga kejilat kali ya. Lalu remah-remah itu setelah selesai akan dibuang dan dimakan oleh anjing-anjing yang ada di rumahnya. Ini anjing peliharaan, kunaria, bukan anjing jalanan. Saudara mengerti? Anjing peliharaan patut mendapat belas kasihan sang Tuhan. Kira-kira ini yang dikatakan oleh perempuan Kanaan ini. Benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah anak-anak. Perempuan itu sadar siapa dirinya. Ia bukanlah very important person, bukanlah orang spesial. Dia sadar, ia tidak layak menerima anugerah, ia sadar diri. Namun pada saat yang sama, kesadaran diri inilah yang menjadi daya dobrak yang membuat dia bangkit untuk mempercayai belas kasih dan rahmat Allah. Meskipun ia bagaikan seekor anjing, ia masih merasa beruntung karena berada di dekat tuannya. Apa kata perempuan itu? Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bagi Yesus, inilah iman itu. Iman yang menembus belenggu diri untuk menjumpai rahmat Allah. Iman bukan hanya sikap pasif tanpa berbuat apa-apa dan menantikan keajaiban. Iman adalah keberanian untuk mendobrak setiap penjara yang dikenakan orang atas diri kita. Penjara yang bisa dikenakan orang atas diri kita melalui label-label tertentu. Kamu bodoh, tidak berharga, dan semua yang buruk sekalipun. Hanya karena kita gagal, hanya karena kita kehilangan pekerjaan, tak boleh dan tak dapat membuat kita berada dalam satu penjara. Saudara, kita harus belajar dari perempuan ini mengenai iman. Iman yang menerobos kerapuhannya dan kelemahannya. Berapa banyak justru kita yang merasa diri kita layak menerima rahmat Allah, sehingga kita dengan segera menjadi putus asa ketika Tuhan tak memberikan apa yang kita kehendaki. Saudara, kita merasa layak mendapatkan rahmat Allah, lalu kita menjadi putus asa ketika Tuhan tak memberikan apa yang kita kehendaki. Kita merasa berhak menerima itu. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Agaknya kita perlu merenungkan bagaimana sikap kita di hadapan Allah. Sungguhkah kita menyadari bahwa kita miskin di hadapan Allah, sehingga kita betul-betul bergantung hanya pada rahmat Allah dan kemurahan Allah? Atau sebenarnya dalam hati kecil kita, jauh di dalamnya kita merasa layak menerima anugerah Allah, sehingga kita berhak menggugat Allah ketika doa kita tak terkabul seperti yang kita inginkan? Saudara, sikap perempuan Kanaan inilah sepatutnya menjadi contoh bagi semua orang. Saya mulai berpikir,
Tuhan pasti tahu ya seperti apa perempuan Kanaan ini. Dia sengaja mengatakan itu karena dia tahu. Tapi tentu bukan untuk mempermalukan perempuan ini. Tapi pada saat yang sama menjadikan perempuan ini sebagai contoh hidup, sebagai teladan kepada semua orang, kepada kita. Juga kepada murid-murid. Sampai saat itu murid-murid merasa bahwa diri mereka istimewa sehingga orang lain tidak layak menerima anugerah. Tapi justru murid-murid harus belajar dari perempuan yang dipandang rendah, perempuan yang dipandang anjing itu. Justru mereka dapat menemukan nilai iman yang sejati. Iman yang berangkat dari kerapuhan, tapi pada saat yang sama mendobraknya untuk menemui rahmat Allah yang tersedia. Saudara bicara tentang pejuang kemerdekaan. Pada hari ini, pertama-tama yang perlu kita perjuangkan adalah kemerdekaan diri kita. Dari belenggu yang mengikat kita, yang menghalangi kita untuk mengalami kuasa Allah. Apa itu? Bisa jadi ketika kita merasa diri kita benar. Kita memandang rendah orang lain. Kita merasa diri kita berhak untuk menerima anugerah daripada orang lain. Bisa jadi juga kita sengaja melekatkan belenggu pada orang lain, karena dengan cara demikian kita merasa diri kita berharga. Ketika orang lain buruk, kita baru merasa diri kita istimewa kalau orang lain tidak istimewa. Kita membiarkan belenggu mengikat orang lain. Kemerdekaan negeri kita 75 tahun yang lalu adalah kemerdekaan dari para perjuang. Mereka orang-orang sederhana, di sana sini penuh dengan keterbatasan. Kita ingat fenomena bambu runcing pada masa itu. Dalam banyak hal mereka bisa menyerah, dalam keputusasaan, dalam ketidakberdayaan. Begitu kuat label sebagai bangsa budak jajahan, melekat, bodoh, miskin, dan begitu banyak label yang bisa melekat. Tapi mereka mendobraknya. Saudara, itulah sebabnya hari ini kita berada di negeri yang merdeka. Namun pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh memerdekakan orang lain? Memerdekakan diri kita untuk menerima rahmat Allah. Di satu sisi kita merasa diri kita sesungguhnya tidak layak, tapi di sisi lain kita melihat anugerah Allah, kasih karunia Allah cukup. Dan kita berangkat dari situ membawa anugerah Allah kepada banyak orang. Saudara, ada satu kisah yang menyentuh saya. Kisah nyata. Seorang ibu suatu malam disergap dan diperkosa oleh seorang remaja, seorang pemuda 20 tahun. Dan dia diperkosa. Dan betapa hancur hatinya dan suaminya tentunya, karena ternyata akhirnya ibu itu hamil. Dan lebih berat lagi, yang memperkosa adalah seorang pemuda berkulit hitam. Mereka membayangkan apa jadinya, bagaimana nanti anak mereka kalau anak itu berkulit hitam sementara mereka berkulit putih. Apa kata orang di sekitar mereka? Membutuhkan kasih karunia untuk dapat menerima kenyataan ini. Sempat terfikir untuk menggugurkan kandungan, tapi akhirnya mereka berkasih karunia kepada bayi itu. Bulan demi bulan dijalani, dengan was-was mereka menantikan kelahiran bayi ini. Dan betul ketika lahir, anak itu berkulit hitam gelap, tidak seperti ayahnya dan ibunya. Saudara, mereka hampir meninggalkan anak itu di panti asuhan. Mereka membutuhkan kasih karunia untuk bisa membawa anak itu pulang dan membesarkan dengan penuh cinta seperti anak-anak yang lain. Saudara, 10 tahun kemudian anak itu tumbuh besar dan ternyata menderita leukemia, kanker darah. Dokter mengatakan satu-satunya untuk menyelamatkan nyawa anak ini adalah
donor sumsum tulang belakang dari ayah kandung. Saudara bisa bayangkan? Di mana ayah kandung anak ini tak ada yang tahu. Karena anak ini lahir karena perkosaan. Saudara, dengan sangat berat hati, satu-satunya dapat menolong adalah ayah kandung, dan mereka mencarinya dengan membuat berita di media surat kabar. Tulisan beritanya begini: seorang anak perempuan berumur 10 tahun menderita leukemia sedang menunggu kemunculan satu-satunya orang yang dapat menjadi donor sumsum tulang belakang baginya agar nyawanya dapat diselamatkan, yaitu ayah kandungnya, seorang pemerkosa yang menyebabkan dia lahir ke dunia. Saudara, berita tersebut dilengkapi dengan waktu dan lokasi terjadi pemerkosaan itu. Jauh di tempat lain, Ajili, seorang pria berkulit hitam, dengan pucat membaca berita di surat kabar itu. Segera dengan cepat memorinya membawa dia pada tanggal 17 Mei 1992, 10 tahun yang silam. Saat itu dia bekerja sebagai pencuci piring di sebuah restoran milik seorang kulit putih. Waktu itu dia sudah berencana pulang lebih awal untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-20. Namun tanpa sengaja dia memecahkan piring di restoran itu. Apa yang terjadi? Bosnya, majikannya begitu marah. Memang bosnya seorang yang rasis, yang memaksa dia bukan hanya membereskan pecahan piring tapi menelannya. Dia menjadi marah, dia pukul bosnya, dia melarikan diri. Dia bersumpah akan membuat sengsara orang yang berkulit putih. Dia membenci mereka. Pada saat di parkiran, di luar, dia bertemu dengan seorang perempuan berkulit putih yang sedang lewat. Dengan segera dia menyergap perempuan itu dan memperkosanya. Saudara, di tengah malam itu dia akhirnya menjadi takut. Akhirnya dia menggunakan uang yang akan digunakan untuk merayakan ulang tahun, pergi ke kota yang lain, menggunakannya untuk membeli tiket kereta api menuju Napolese, sebuah kota. Saudara, itu 10 tahun yang silam. Dan Ajili saat ini sudah menjadi seorang kaya, dengan istri yang cantik dan 3 anak yang manis. Di mata orang-orang sekitarnya dia adalah orang yang baik dan terhormat. Ketika dia membaca ini, dia bergumul dengan serius. Apa yang harus kulakukan? Jika aku mengaku, orang akan mencibir dan merendahkan aku. Istriku mungkin akan meninggalkan aku. Anak-anakku akan memakiku. Apa kata mereka? Malam itu juga dia bergumul dengan serius. Dan dia memutuskan, memohon kasih karunia Allah menolong dia melewati ini. Akhirnya dia putuskan untuk pertama-tama bicara dengan istrinya. Istrinya menjadi sangat terpukul dan marah. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan sajalah yang membuat istrinya mampu menerima, dan akhirnya bersedia bahkan menemani Ajili menemui Marta, ibu dari anak yang ia perkosa, ibu yang dia perkosa dan melahirkan anak berkulit hitam yang sedang menderita leukemia. Saudara, apa yang terjadi? 18 Februari 2003 terjadilah perjumpaan itu. Ajili mengaku semua yang ia lakukan. Dan Marta, wanita yang ia perkosa, berkata, "Terima kasih. Anda bersedia muncul. Semoga Tuhan memberkati sehingga tulang belakangmu dapat menolong putriku." Sejak saat itu, Ajili benar-benar menjadi orang yang merdeka. Karena pengampunan dari keluarga Marta, pengampunan dari istri dan anak-anaknya, pengakuan dosa ketika dia membiarkan kasih karunia Allah memperdamaikan dia dengan semua orang. Kasih karunia itu juga yang menyembuhkan si anak yang tak bisa memilih siapa orang tuanya. Saudara, kasih karunia
bekerja melampaui batas dan sekat yang bisa dibuat oleh manusia. Anda percaya itu? Sekali lagi, kasih karunia bekerja melampaui setiap batas dan sekat yang bisa dibuat oleh manusia. Kasih karunia memampukan kita melihat harapan di tengah keputusasaan. Mengapa? Karena kasih karunia pula yang menjadi kekuatan besar yang akan menarik kita dari kegelapan yang tak bertepi, dan di sana kita menemukan terang Kristus. Jadi, jangan tolak kasih karunia yang memerdekakan. Jadilah pejuang kemerdekaan dengan terus-menerus membawa kasih karunia Kristus. Anda mau? Jadilah pejuang kemerdekaan di zaman ini dengan terus-menerus membawa kasih karunia Kristus. Amin. Saat teduh bagi kita. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Jemaat, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama menaikkan doa syafaat kita bersama dengan seluruh keluarga kita, bersama dengan seluruh umat Tuhan di negeri ini. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Di hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia ini, kami berdoa, bebaskanlah kami dari penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami ingin bertemu dan bermain dengan teman-teman kami di sekolah.
Tuhan yang penuh kasih, pulihkanlah mereka yang menderita sakit. Kasihanilah mereka yang sedang menderita karena kehilangan orang tua dan keluarga yang dicintai. Di hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia ini, kami berdoa bagi para dokter yang berjuang sebagai pahlawan yang menolong para penderita COVID-19. Tuhan berkati dan lindungilah mereka. Mohon hikmat Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami, agar dapat mengambil kebijakan yang tepat di situasi sulit ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan yang menopang hidup mereka. Tuhan, kasihanilah kami, pulihkanlah kami. Ya Tuhan, kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbelenggu oleh ketakutan. Bebaskanlah kami ya Tuhan. Doa ini kami imani di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengungkapkan syukur melalui persembahan kita. Anda dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank GKI Manyar yang tertera pada layar, atau juga dapat melalui pemindaian atau scan QR Code GKI Manyar, atau Bapak Ibu Saudara juga dapat mengumpulkan persembahan dalam amplop yang dapat dibawa setiap saat untuk dimasukkan di dalam lemari besi yang diperuntukkan khusus sebagai kotak persembahan yang tersedia pada pintu ruang ibadah utama lantai 2 GKI Manyar. Jika mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan, jemaat juga dapat menghubungi staf kantor gereja untuk pengambilan amplop persembahan di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Sembari mengaturkan persembahan kita, marilah kita mengingat nasihat yang mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau Tuhan masih memberi kami kesempatan hari ini untuk memberikan persembahan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, kami berterima kasih Tuhan atas berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Persembahan ini adalah ungkapan syukur kami, ungkapan kebergantungan kami padamu ya Bapa, juga sekaligus ungkapan komitmen kami bahwa hidup kami pun merupakan persembahan kepada Tuhan seluruhnya, seutuhnya. Kami juga berdoa biarlah Tuhan Kau kiranya memberi hikmat kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan mempergunakan persembahan ini. Kiranya persembahan ini dipergunakan seturut sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami, inilah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, dalam segala keadaan marilah kita tetap berjuang. Berjuang bagi kemerdekaan diri kita, merdeka dari ketakutan dan kegelapan yang menyesakan. Juga berjuang bagi kemerdekaan setiap orang, memberikan pengharapan kepada orang yang putus asa, kekuatan bagi orang yang lemah, penghiburan bagi yang berduka, dan memancarkan terang Kristus di tengah kegelapan. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Saudara, mari arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.